Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan siap untuk belajar bersama Bapak, yaitu pelajaran PABP. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelumnya nih Bapak akan sapa dulu kelas 3A, 3B, 3C, dan 3D semua dalam kondisi sehat, siap belajar, insya Allah ya. Baik, yang punya LKS-nya boleh dibuka tuh di halaman 8 ya, tentang meneladani akhlak Rasulullah. Kalau kita berbicara meneladani akhlak Rasulullah, tentunya banyak sekali yang harus kita teladani, ya. Dari mulai tutur kata, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Itu harus kita teladani, ikuti, dan contohkan, ya. Yang telah dicontohkan Rasulullah SAW kita ikuti. Nah, di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah memiliki sifat percaya diri. Ya. Ya, kenapa percaya diri? Karena Rasulullah seandainya tidak percaya diri, mungkin Islam tidak akan pernah berkembang sampai saat ini di negara kita ini. Ya. Karena kita hari ini bisa menjadi agama Islam karena itu adalah salah satu perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah berdakwah itu dengan memiliki rasa sifat percaya diri, yakin atas segala kemampuannya bahwa rasa itu bisa. Nah itu. Ya. Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa percaya diri? Yang pertama adalah memahami kelebihan dan kekurangan kita. Nah, pahami nih, kelebihan kita itu apa? Ya, ketika kita mampu, misalkan salah satu ambil contoh, saya itu kelebihan saya bisa menjadi dai cilik misalkan. Nah, kelebihan kita itu kita gali, kemudian kita kembangkan, ya. Bagaimana anak-anak dari Sartika kemarin yang udah menjadi dai banyak ya, ada 4 orang tuh, ada 4 orang udah menjadi dai ya. Nah, subhanallah. Nah, ini kemudian ketika kita gali ternyata kemampuan saya ternyata bisa nih dibilang di sini. Lakukan. Ya. Kita pahami kelebihan saya dalam membaca Al-Qur'an, misalkan dalam tilawah. Kembangkan. Kelebihan saya dalam hafiz Quran, saya mudah sekali dalam menghafal Quran. Lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, itu. Pahami kelebihan kita. Ya. Jadikan kelebihan kita itu modal untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa percaya diri? Yang kedua adalah mengembangkan kelebihan yang dimiliki secara maksimal. Kembangkan kelebihan kita, ya. Nah, kebetulan tiap tahun nih Dewi Sarti, bukan Dewi Sarti, dalam pendidikan agama Islam selalu mengadakan yang namanya lomba pentas PAI, ya, lomba pendidikan agama Islam. Nah, di sini adalah salah satunya tujuannya adalah mengembangkan minat, kemudian mengembangkan kepribadian kita untuk menjadi sosok manusia insan yang beriman dan bertakwa. Nah, itu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah percaya dan yakin bahwa kemampuan yang dimiliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat penting sekali karena ketika kita memiliki rasa percaya diri, ketika kita merasa mempunyai sebuah kelebihan, maka ketika kita meyakini bahwa kelebihan yang kita miliki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada rasa tinggi hati atau memiliki rasa sombong. Nah, justru semakin kita banyak ilmunya, maka kita semakin nunduk gitu ya. Semakin kita rendah hati, bukan tinggi hati tapi rendah hati. Bagaimana seperti itu padi, semakin berisi dia semakin merunduk, semakin banyak isinya semakin merunduk lagi. Nah, itulah salah satu contohnya padi. Jadi tidak sombong. Ketika kita memiliki banyak ilmu, maka kita merasa kurang ilmu kita. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selalu berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sangat penting sekali. Ya, kenapa? Karena kemampuan kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya kemampuan kita itu diberikan kemampuan yang sangat baik. Ya. Kemampuan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi
alangkah sombongnya ketika orang pandai, orang pintar diberikan kelebihan oleh Allah, tetapi dia tidak mau berdoa kepada Allah. Itu orang yang sangat sombong. Ya, jadi bagaimana di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa berdoa, meminta apapun itu bentuknya. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta akal kita untuk senantiasa akal yang baik, kemudian otak kita supaya kita diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu adalah tidak pernah berhenti belajar. Nah, itu sangat penting sekali. Ketika kita sudah merasa bisa, sudah merasa mampu, walaupun kita bisa dan mampu, kita tidak boleh berhenti belajar, ya. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu adalah salah satu wajib, ya. Utlubul ilma walau fisin, tuntut ilmu walau harus ke negeri Cina. Kita nggak usah jauh-jauh, kita belajar di Dewi Sartika dulu aja, ya. Maksudnya apa? Ataupun ada hadis lain, menuntut ilmu harus sampai ke liang lahat. Maksudnya apa? Yang namanya mencari ilmu itu selama kita masih hidup, kita masih bernapas, maka kita wajib untuk mencari ilmu, ya. Siapapun kita, pagi itu bapak, walaupun bapak sekarang masih sudah menjadi guru, tapi tetap yang namanya ilmu, bapak tetap akan cari terus sampai kapanpun juga. Begitu juga dengan anak-anak sekalian, ya. Sekarang kalian sudah duduk di kelas 3, maka carilah ilmu sebaik mungkin. Kita harus semangat belajar, ya. Nah, itu walaupun di masa pandemi kali ini. Kemudian selanjutnya yaitu tidak mudah putus asa ketika mengalami sebuah kegagalan. Jadi ketika kita gagal, misalkan kita ikut lomba nih, karena kita mampu menjadi seorang itu, kemudian kita gagal, tidak menang atau tidak juara, maka kita tidak boleh untuk sakit hati, kita tidak boleh untuk kecewa. Kalau sedih wajar-wajar saja lah, ketika kita kalah kita sedih, tapi kita jangan berlarut-larut di dalam sebuah kesedihan, karena kegagalan adalah seyogyanya kesuksesan yang tertunda. Nah, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi ketika kita gagal, maka kita harus lebih memotivasi diri kita supaya kita ke depan untuk tidak gagal lagi. Nah, ya. Kemudian yang terakhir adalah berusaha dengan sungguh-sungguh ketika mengerjakan sesuatu. Jadi ketika mengerjakan sesuatu, kita harus memiliki kesungguhan yang luar biasa. Tidak boleh asal-asalan, ya. Baik itu dalam segi belajar PABP ataupun pelajaran yang lain, kita tidak boleh asal-asalan. Ya, oleh karena itu maka jadikanlah diri kita menjadi orang yang baik. Setelah orang yang baik memiliki ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kita sendiri dan tentunya untuk orang lain. Nah, kemudian adapun di sini beberapa manfaat yang memiliki sikap percaya diri. Apa tuh manfaatnya? Yang pertama, tidak mudah putus asa. Orang yang percaya diri tidak akan pernah putus asa. Ketika kita gagal, yakin esok hari kita akan mampu, esok hari kita akan bisa. Kemudian dipercaya oleh orang lain. Orang lain akan senantiasa percaya kepada kita ketika kita memiliki rasa percaya diri, ya. Kemudian mudah dalam bergaul. Teman-teman kita akan suka kepada kita ketika kita memiliki sifat percaya diri, baik hati kepada orang lain, ya. Mudah bergaul dan teman-teman pun akan suka kepada kita. Kemudian tenang dalam menghadapi masalah. Ketika ada kita masalah dengan teman kita, kita tidak akan mudah marah, ya. Itu orang yang senantiasa percaya diri, ya. Jangan sedikit-sedikit marah. Nah, itu jangan. Kemudian mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Orang yang percaya diri, dia mampu menyelesaikan tugas dari gurunya. Nah, ini anak-anak sekalian, ketika diberikan tugas oleh bapak dan ibu guru, siap untuk menyelesaikan tugasnya? Ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan siap. Nah, jadi orang yang percaya diri itu orang yang senantiasa memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itu. Kemudian mudah memperoleh ilmu baru dan pengalaman. Nah, orang yang percaya diri itu biasanya orangnya memiliki sifat, kalau sudah ini pengen bisa ini, kalau udah bisa ini pengen bisa ini. Nah, itu, ya. Ketika sudah menguasai ilmu ini pengen ilmu ini. Nah, itu. Jadi orangnya itu memiliki sebuah tantangan yang luar biasa. Baik, demikian materi hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi Bapak sendiri dan umumnya untuk kita semua. Baik, Bapak tutup. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.